nampakin hitam, bayangan hitam aja atau putih atau gimana? Hitam. Bayangannya hitam ya kayak manusia biasa. Hitam kayak manusia biasa. Saya teriak tuh di situ. Siapa sih lo? Tapi dia nggak hilang. Nggak hilang. Sosoknya sih hitam. Iya, hitam. Terus apa namanya merah, gitu. Namanya merah. Cuman saya posisi namanya orang itu kan setengah sadar. Iya. Ya setengah sadar. Jadi nggak ngeliat secara langsung. Nah pada malam itu Ustaz saya tuh tidur cuma pas ngeliat itu di depan tuh ya semacam pocong atau apa ya. Dulu itu saya kalau ngapalin kita tuh dimakan. Apa itu? Kalau ngapalin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yaitu ya, sebelumnya kami menghadirkan narasumber kami yaitu Bapak Said ya Pak ya? Iya, Pak ya, Said. Tapi boleh diperkenalkan nggak Pak? Sekiranya lengkap, asalnya dari mana, kesibukannya apa gitu. Saya nama Said, untuk asal dari Cirebon. Kesibukan sekarang ini ya siap. Nah, ini kan kita tuh sedang membahas sekiranya hal-hal yang menyeramkan ya. Tapi sebelum itu Bapak Said ini pernah nggak nemuin kejadian atau punya pengalaman cerita apa dari itu? Kalau pengalaman mah pasti ada, apalagi waktu saya masih pesantren dulu. Iya. Waktu masih sekolah pesantren itu kan, pesantren itu biasanya hawa-hawanya kan masih inilah gitu. Iya. Sunyi. Banyak pohon, dekat makam. Pasti ada hal-hal banyak di pesantren. Itu pada tahun berapa berarti? Itu saya itu pesantren sempat 2 kali sih ya. Pesantren 2 kali Pak? Iya, waktu SMP dari tahun 2001 sampai 2003 sampai 2004 gitu. Nah, terus pindah tuh SMA. Masih di sekitaran Cirebon juga. Masih di Cirebon ya Pak? Iya, dari 2004 sampai 2007 itu sampai selesai SMA. Ya. Pernah nggak nemuin apa gitu udah pasti sebenarnya hal-hal yang serem lah menurut Pak Said ini yang benar-benar bikin takut atau apa enggak ya? Ada nggak kira-kira? Ada sih, apalagi ya ibaratnya dulu walaupun pesantren kadang kan namanya orang ya imannya tipis, jadi ngeliat tuh wah lebar, apalagi ketika musim panen tuh. Wah kalau udah musim panen padi itu kan biasanya tuh banyak kayak pupuk kecil gitu ya. Betul Pak. Ya, yang bikin gatel. Iya. Ya lampu pada dimatiin, jadi kayak bener sunyi lah, bener kayak namanya pedesaan tuh. Nah, suka dengar apa gitu nggak dari ya hal-hal yang goib lah gitu di pondok pesantren? Pernah itu suatu kali itu ketika kalau pesantren itu kan kalau ngaji itu biasa sampai jam 9. Saat masa panen itu selesai selesai ngaji, saya ambil wudhu, itu anak-anak udah banyak yang tidur tapi masih ada juga yang mainan. Nah seingat saya kalau di pesantren tempat saya itu jadi tiap kamar itu ada kepala kamarnya, ada ustadznya masing-masing. Nah kebetulan kepala kamar saya itu sedang pulang kampung ke Bogor. Jadi setelah ngaji saya tuh masuk kamar, cuman pakai lilin itu kamar tuh, pakai lilin. Di kamar saya itu paling pojok, cuman pakai temboknya kayak tembok inilah masih bata gitu. Tapi sebelum itu emang kalau misalkan di pondok pesantren itu wajib pakai lilin atau emang sengaja dimatiin? Enggak, emang itu sengaja dimatiin karena lagi musim panen. Jadi kalau ketika lampu nyala itu banyak kupu putih itu bikin gatel badan tuh. Kupu putih yang kecil itu. Berarti efek ke iya, efek ke tubuh. Nah, gatel. Setelah ngaji tuh saya niat mau ke kamar itu, mau sholat juga sebelum tidur. Biasanya kan kalau santri suka sholat. Nah di situ masih ingat aja, di tempat ustadz itu nggak ada ustadznya, dia sedang ke Bogor. Cuman saya ngeliat ada orang di situ tuh. Ada orang penampakan berarti? Ya dibilang penampakan bisa, cuman saya nggak ngeliat wujud aslinya. Nggak terlalu yakin juga. Iya, soalnya posisi itu gelap. Nah dia tuh nongol di dari belakang lemari tuh. Nongol lagi. Nampakin hitam, bayangan hitam aja atau putih atau gimana? Hitam. Bayangannya hitam ya kayak manusia biasa. Hitam kayak manusia biasa. Jadi bayangan hitam ya Om ya. Nah
Pas itu kondisinya berarti kalau pas itu sedang lewat atau emang mau masuk ke ruangan itu, Pak? Saya udah masuk dalam. Udah masuk ke kamar. Jadi waktu itu kamar tuh ada sekitar 9 lah ya. Cuman saya kebetulan paling pojok tuh kamarnya, paling pojok. Nah, ketika saya masuk ada teman saya juga yang sedang tidur, ngelihat, cuman saya ngeliat dia sedang tidur. Nah, saya tuh mau tidur tadinya tuh, mau sholat terus tidur. Udah gitu, ya itu dari kamar ustadz saya tuh yang cuman ditutupin lemari muter, itu nongol lagi. Ya namanya ini ya manusia normal, apalagi dulu ya. Iya. Pasti ada ini deg-degan, cuman di balik deg-degan itu juga saya juga ngeberaniin diri. Iya. Saya teriak tuh di situ, siapa sih, Ra? Tapi dia nggak hilang tetap. Nggak hilang. Nah, ketika saya samperin itu bayangan tuh nambah gede terus hilang. Itu terbang atau emang ya entah itu terbang, pokoknya hilang aja ngelewatin tembok itu. Itu biasa satu kamar berapa orang santri? Satu kamar itu kalau waktu di saya itu ada sekitar 12 sampai 13 orang. Tapi kamarnya gede. Kamarnya luas, cuman biasanya satu orang ada yang 2 lemari buat tempat kitab-kitab sama ini, jadi ditata ada kamar ustadznya di dalamnya beda. Nah, sejauh itu saya tuh nggak bisa tidur, yang tadi yang mau sholat terus tidur tuh jadi nggak bisa tidur. Berarti sampai subuh gitu atau enggak? Kalau sampai subuh mah berarti sempat bisa tidur juga berarti ya? Sempat bisa tidur, cuman tengah malam. Nah, setelah kejadian itu pernah nggak ngelakuin kejadian-kejadian yang sama lagi? Masih nongol lagi gitu misalkan penampakannya? Masih hari itu juga. Masih pada hari itu juga? Iya, masih hari itu. Karena saya nggak bisa tidur, ya mau nggak mau kan saya wirid tuh. Iya. Ya, sholat, wirid apa. Cuman saya nggak tidur di situ. Pindah kamar. Iya, mungkin karena saya takut ya. Santri juga manusiawi. Iya, betul. Ya, akhirnya pindah tuh ke kamar teman. Nah, di kamar teman saya itu ya saya tidur tuh, bisa tidur. Tapi anehnya pas tidur tuh saya tuh direp-rep. Jadi rep-rep tuh bahasanya apa ya, kalau bahasa ini sih kayak ketindian gitulah. Ketindian. Jadi kayak susah bangun, merengga ya, Pak ya. Tapi itu setengah sadar saya itu kayak ada yang narik. Tangan saya tuh ditarik. Iya, pengen ditarik ke jadi di kamar itu ada lubang apa di atas tuh, di atap tuh. Nah, kayak ditarik ke situ. Cuma saya setengah sadar di apa namanya tuh, di dalam setengah sadar saya itu saya tuh mukul teman saya di samping. Cuma pas ketika saya sadar teman saya tuh diem aja, posisi dia tidur. Iya, 2 kali tuh saya itu tidur lagi, gitu lagi. Ngeri juga, Pak ya. Iya. Berarti itu termasuk kejadian pertama kali atau udah beberapa kali? Itu di pengalamannya Pak Sid nih, pertama kali kalau di pesantren itu saya pertama kali itu. Pertama kali. Iya. Nah, itu pas kan tadi itu dirarep ya. Itu ngeliat enggak yang sosoknya tuh yang kalau sosoknya sih hitam. Hitam gitu. Terus apa namanya, merah gitu, matanya nyala. Cuman saya posisi namanya orang Arab itu kan setengah sadar ya. Iya. Ya setengah sadar, jadi nggak ngeliat secara langsung gitu. Nah, setelah kejadian yang itu punya cerita lain nggak Mas di pesantren tuh? Kalau di pesantren sih pasti banyak ya. Salah satunya ada ustadz saya tuh di situ ya, guru lah. Ustadz itu ya? Iya, ustadz guru saya. Dia tempat tidur tempat kamar saya itu waktu tidur tadi. Cuman kejadiannya beberapa hari setelah itu. Oh, di kamar yang sama berarti? Di kamar yang sama tempat saya tidur tadi. Iya. Bukan di kamar saya, cuman posisinya itu ya sama, karena masih musim panen jadi masih pada mati semua lampu. Nah, pada malam itu ustadz saya tuh tidur cuman pas melek itu di depan tuh ya semacam pocong atau apalah. Itu emang gangguan atau gimana? Kalau gitu. Ya entah itu ngeganggu atau gimana gitu ya, cuman emang posisinya ada di situ ya. Dia bangun, duduk, yang di samping itu ikut duduk. Di sampingnya? Iya. Udah serem juga ya, Pak ya, berarti ya. Ternyata bukan orang atau bukan siapa gitu. Iya, dia tiduran lagi. Berarti kayak cermin gitu berarti. Iya, terus akhirnya ustadz saya tuh jadi kayak nyekek dia tuh. Ustadznya yang nyekek dia, bukan ustadznya dicekek. Tapi si makhluk tadi itu malah nambah maju, ngedeketin. Iya, mungkin udah nggak kuat baca doa apa, tiba-tiba hilang.
Tapi itu kondisi Ustadz tuh kondisi sadar atau tidur? Itu sadar. Sadar, benar-benar sadar. Iya, sadar. Nah, udah apa namanya, akhirnya dia hilang, keluar. Nah, Ustadz saya tuh keluar tuh. Malah si makhluk tadi yang dicari sama Ustadz saya itu. Terus dicari, udah gitu sampai ke tempat wudhu. Ada di atas sumur. Ada lagi berdiri di situ. Iya. Tapi nggak deketin tuh. Dideketin, hilang. Dideketin hilang dia. Ya mungkin sekelas Ustadz udah ngerti kali ya. Iya. Nggak tahu, kalau pas waktu itu saya kan masih santri baru juga. Iya. Ilmunya belum. Imannya masih tipis lah. Tipis, bener. Kalau saya kan sebenarnya udah ini ya Pak ya, udah ya melambuannya ilmu juga, pembelajarannya udah banyak juga ya Pak ya. Mungkin menghadapi yang kejadian-kejadian kayak gitu mungkin hal yang suatu biasa juga mungkin, tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin ada rasa-rasa untuk takut atau gimana sih ya. Tapi setelah itu nggak ada lagi berarti bener-bener. Setelah itu ya saya berani-beraniin aja. Jadi kayak misalnya saya juga kan kalau di pesantren itu kan ada kayak hafalan gitu ya. Metode seorang tuh harus hafalan kitab. Dulu itu saya kalau ngapalin kitab tuh di makam. Apa itu? Kalau ngapalin kitab tuh surat kertasnya? Iya, ngapalinnya tuh di makam. Di makam? Iya, sama teman berdua. Berduaan, nggak ramean gitu Bang? Kali ramean. Itu disuruh atau memang ada kemauan sendiri itu tuh? Kemauan sendiri. Iya. Jadi ya kalau di makam itu misalnya berdua, cuman rasanya itu kayak banyak. Iya. Perasaannya atau gimana? Iya, perasaannya kayak banyak orang lah. Di sini sih cuma berdua. Tapi kenapa harus di makam gitu? Lebih sunyi sih. Lebih sunyi. Di masjid kan juga sunyi sama aja kalau di masjid. Oh, rame kalau di pesantren di masjid. Oh, justru kebalikannya. Di pesantren masjid lebih rame. Kalau di makam lebih sepi. Tapi yang ngelakuin hal kayak gitu cuman Pak Said sama temen aja atau emang ada rekan-rekan santri lain juga yang sama? Ya kalau masalah hafalan sih biasanya ini aja ya, yang mau aja. Kadang juga ada dari pesantren lain. Dari pesantren lain kan jadi nama desanya, cuman dalamnya tuh banyak pesantren. Jadi ketika saya ke makam, ya mungkin di sebelah lain ada dari santri lain, cuman dia beda tempat gitu. Tapi kalau hafalan kayak gitu di makam memang udah jadi hal biasa ya. Iya, dulu itu saya menghafalin kitab tuh paling sebulan udah hafal. Makanya cepat. Karena di makam mungkin. Iya. Atau enggak? Ya sebenarnya sih nggak ada ininya juga ya, maksudnya tuh mau di mana aja ya. Ya misalnya di makam juga ya salah, nggak di makam juga salah gitu ya. Yang penting sih cepat masuk aja. Ya mungkin karena ya itu baik lagi Mas ya, lebih tenang ya mungkin. Lebih tenang, sunyi, kita juga ngapal jadi lebih husu ya. Tadi pas hafalannya Mas ya. Pas Said hafalan di makam. Pas hafalan di makam ini pernah nggak Pak Said ini ngedenger atau misalkan ada kejadian-kejadian yang aneh atau ada penampakan lain? Kalau penampakan sih saya nggak pernah lihat ya. Tapi biasanya suara-suara aneh. Suara aneh? Iya. Bukan suara jangkrik tapi? Bukan. Oh, bukan. Kalau suara jangkrik sih pasti ada. Cuman saya tuh suara-suara lain tuh. Kayak tiba-tiba ada suara burung tuh kerasa deket banget. Bunyinya. Suara burung kayak deket banget. Terus kayak ini nih batang besar jatuh dari atas pohon. Cuman ya nggak ada. Ya firasat aja atau gimana? Iya, mungkin firasat atau gimana ya, wallahu alam lah ya. Iya, betul. Tapi ya kalau suara-suara pasti ada. Suara-suara aneh mah ada pasti. Cuma kalau untuk penampakan nggak ada. Kalau penampakan sih nggak ada. Cuman pernah aja sekali ada yang nongol jadi nisannya. Iya, batu nisan. Jadi kalau di makam tuh kayak ada bangunan khusus ya. Yang misalnya untuk para ulama-ulama sepuh di situ. Nah, ini makam guru saya. Ada nisan, terus di sini tembok nih. Iya. Itu dari tembok tuh ada yang nongol ke tempat saya kayak gini. Nengok gitu kan? Iya, ke nisannya tuh. Pas bisa di samping nisan itu tuh. Itu pas saya sendiri yang ngeliat berarti? Iya. Atau temennya sih ya fokus ngapalin. Udah lagi fokus. Berarti emang pas saya
lagi ini aja berarti ya, suka ngelek gitu ya. Berarti nggak cuma di makam, di kamar nemuin hal yang sama, pernah lah nemuin cerita gitu ya. Nah jadi dari sekilas cerita nih Pak Said, boleh disampaikan buat teman-teman yang nonton nih, kira-kira apa yang harus kita lakuin, sarannya gimana ketika menemukan hal-hal yang negatif atau yang menampakkan diri, kita tuh harus ngelakuin apa sih gitu, biar teman-teman yang nonton ini nggak takut atau imannya turun jadinya tuh Pak. Silakan Pak. Ya kalau tips dari saya sih yang pertama itu kuatkan tauhidnya. Ya mungkin dulu juga saya masih masih belum terlalu paham. Akhirnya setelah memahami, insya Allah nggak takut. Udah gitu jangan terlalu menghormati bangsa begituan. Kayak misalnya kita mau kesini punten buyut atau punten buyut, atau misalnya orang mancing misalnya, mbah jaluk iwake, mbah minta ikannya di suatu tempat, jangan. Kita cukup pakai berdoa saja, karena Nabi pun mengajarkan kita buat berdoa dimanapun tempatnya, karena insya Allah pasti akan melindungi kita. Kita nggak perlulah kita menghormati bangsa begituan dihormatin malah makin besar. Iya. Ada lagi? Paling itu aja sih tipsnya. Mungkin itu ya. Terus mungkin sama kita juga, walaupun yang munculin kita harus berani ya lawan kalau bisa ya. Iya. Kita harus gertak balik kalau misalnya dia munculin. Alhamdulillah saya selama nemuin aneh-aneh itu, walaupun ada rasa takut, saya selalu ngadepin. Memberanikan diri. Iya, memberanikan diri. Itu. Ya mungkin gitu ya Pak Setia, terima kasih sudah menceritakan kisahnya atau cerita selama di pesantren, selama mengemban ilmu di pondok pesantren. Alhamdulillah sampai sekarang terpakai ya Pak Setia. Terpakai. Ya mungkin sekilas cerita seperti itu dari narasumber kami, Bapak Said ini yang sudah mengemban ilmu di pondok pesantren. Terima kasih buat teman-teman BBM yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mungkin cukup, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.